Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kembali hari ini kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Yang pertama, kita mengerjakan salat maghrib dengan berjamaah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kita dengan balasan yang terbaik. Lalu kemudian kita duduk sejenak mentadabburi ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan diri kita bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita, serta bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Dalam hidup ini manusia tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya musibah. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah mendapatkan musibah. Baik musibah itu kecil atau besar, musibah itu pada dirinya, pada keluarganya, pada anak istrinya, pada hartanya, atau pada apapun yang dia miliki. Pasti yang namanya manusia, dia pernah mendapatkan musibah. Karena ini merupakan sunnatullah. Artinya ini merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian, akan memberikan kepada kalian ujian berupa musibah kepada diri kalian daripada rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan pada jiwa, dan segala perkara yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah untuk memberitahukan bahwasanya orang-orang yang sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian, Allah katakan berikan kabar gembira kepada mereka. Inilah sunnatullah. Artinya tidak ada manusia yang hidupnya seorang ini tidak pernah dapat musibah. Tidak ada manusia yang seperti itu. Kalau ada manusia yang tidak pernah dapat musibah, berarti inya lain manusia. Artinya kalau manusia, dia pasti akan mendapatkan musibah. Dan musibah ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini dijelaskan oleh para ulama, tujuan Allah memberikannya atau maksud Allah memberikan kepada hambanya ini musibah ada paling tidak 3 macam daripada maksud Allah atau tujuan Allah. Yang pertama, musibah sebagai uqubah, musibah sebagai hukuman. Artinya ketika hamba Allah ini bersalah, maka Allah memberikan musibah kepadanya sebagai sebuah hukuman. Dan hukuman ini Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir diberikan musibah oleh Allah, diberikan hukuman, musibah sebagai sebuah hukuman. Ketika kita membaca tentang kaum Nabi Lut yang melakukan LGBT, yang ditegur oleh Allah dengan dikirim Lut alaihi salam sebagai pemberi peringatan kepada mereka, tapi mereka mengindahkan, mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Lut alaihi salam. Maka Allah pun menurunkan musibah sebagai hukuman kepada mereka. Dengan Allah angkat, Jibril mengangkat tanah yang menjadi negeri kaum Lut, diangkat oleh Jibril sampai ke atas, lalu kemudian dikembalikan ke bawah dalam keadaan terbalik, dimasukkan mereka ke dalam tanah oleh Jibril alaihissalam, yang merupakan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum-kaum yang lain dikejar oleh banjir seperti kaumnya Nabi Nuh, atau kaum-kaum Nabi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hukuman kepada mereka, yang diberikan hukuman dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan hukuman ini berupa musibah yang diberikan kepada orang-orang kafir. Tapi bedanya dengan ketika hukuman itu dijatuhkan kepada orang-orang yang beriman. Hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman sebagai
hukuman atas dosa mereka, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Bedanya dengan orang yang beriman, Allah menghukum orang beriman itu karena menginginkan kebaikan. Karena Nabi mengatakan kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukuman itu di dunia. Untuk apa Allah segerakan hukuman itu di dunia? Supaya Allah tidak lagi menghukum orang ini nanti di akhirat. Allah tidak ingin menghukum dirinya di akhirat, maka Allah segerakan hukuman di dunia untuk menghapuskan dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena setelah dihukum tidak mungkin orang akan dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah adil. Tidak mungkin Allah melakukan kezaliman. Sedangkan hukuman yang diberikan kepada orang-orang kafir, hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma DP. Kalau pian melihat kaum Nabi Nuh ditenggelamkan semua sampai kada kawa behinak, paru-parunya pecah, mati mereka. Ini cuma sekedar DP. Kaum Nabi Lut yang dimasukkan ke dalam tanah sekedar DP. Qarun yang ditenggelamkan bersama hartanya ke dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar uang muka saja bagi hukuman mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Biarlah Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka ini hukuman yang kecil, hukuman yang ringan saja, dunal adzabil akbar, sebelum nanti azab yang lebih besar akan menimpa kepada orang-orang yang kafir ini tadi. Beda dengan orang beriman, setelah mereka dihukum di dunia, maka di akhirat mereka akan terbebas daripada hukuman. Tapi orang kafir cuma sekedar diberikan hukuman pembuka di dunia sebelum mereka akan mendapatkan hukuman yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan orang-orang kafir ketika dihukum di neraka dalam keadaan mereka tidak kuat, lalu mereka memanggil kepada malaikat Malik penjaga neraka, "Ya Malik, ya Malik, ya Malik." Ratusan tahun mereka memanggil Malik, baru Malik alaihi salam menoleh kepada mereka. Lalu mereka pun berkata, "Liyaqdi alaina rabbuk." Katakan kepada Allah, sudah kami ini matikan saja sudah di dalam neraka ini. Karena kalau kita membayangkan tadi, dibalik dari atas dimasukkan ke dalam bumi, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petir. Wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna. Ada yang dikenakan suara besar yang memekakkan telinga sampai mereka mati dengan suara besar tersebut. Ada yang disambar petir sampai mati semua. Ini kita melihat sebuah hukuman yang dahsyat. Akan tetapi ketika mereka berada di neraka, mereka mengatakan, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Supaya Allah mematikan kami saja. Selesaikan kami ini, jangan lagi dihukum seperti ini. Biarkan kami mati dan tidak merasakan hukuman yang ada di dalam neraka. Tapi Malik mengatakan, "Innakum makithun." Sesungguhnya kalian akan tetap bertinggal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang Allah berikan sebagai sebuah hukuman yang berbeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukaffiratul dzunub, sebagai penghapus dosa. Ini khusus bagi orang beriman. Artinya orang kafir tidak ada hapus dosanya dengan sebab mereka diberi musibah, tidak. Justru musibah sebagai uang muka bagi mereka. Tapi orang-orang yang beriman, musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'allahu biha darajah wa khatta anhu biha khati'ah." Dan tidaklah seorang mukmin itu tertimpa atau tertusuk sebuah duri atau yang lebih kecil daripada duri. Tertusuk duri atau yang lebih kecil daripada duri, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa mereka. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang yang beriman ketika mereka mendapatkan musibah harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tertusuk duri itu pun musibah. Kita ini kadang-kadang tertusuk duri ya Pak, menyumpah. Padahal itu musibah yang akan membersihkan dosa-dosa kita. Bebaya tertusuk duri, kita mungkin mainan jarum, tertusuk jarum,
yakni lebih kecil daripada duri. Ketika kita ini tidak menyumpah, tidak tetap tahu bahwasanya ini merupakan musibah yang diberikan oleh Allah, kita tahu ini sebagai penghapus dosa-dosa kita, maka dia akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Ini musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Karena sejatinya semua perkara, semua musibah, baik itu hukuman ataupun pengangkat derajat ataupun dia sebagai penghapus dosa, Allah mengatakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Sesungguhnya yang ditimpakan kepada Allah oleh Allah berupa musibah itu karena perbuatan kita sendiri. Nanti ada hikmah-hikmah sendiri. Kenapa sampai kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah? Wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya Allah itu mengampuni banyak. Daripada kekeliruan kita, daripada dosa kita ini banyak yang diampuni, yang kada dihitung oleh Allah. Kita ini berdosa 100, yang 20 saja yang dihukum, yang 80 diampuni oleh Allah. Wa ya'fu an katsir. Banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia ini semua dosanya, semua kezalimannya harus ditebus dengan musibah, maka kada ada yang hidup manusia ini, mati semuanyaan. Tidak hanya tertusuk duri, jangan tertusuk duri, itu terlalu kecil, nanti ada barang-barang yang besar tertusuk di kepala kita sampai kita mati. Itu mungkin yang jadi penghapus dosa kita. Dengan sebab besarnya hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Maka ketika manusia ini mendapatkan musibah dan dia tahu bahwasanya ini akan menjadi penghapus dosa bagi dirinya, maka dia pun akan mendapatkan apa yang diharapkannya tersebut. Dan penghapus dosa bukan hanya kepada kita saja, manusia seperti kita, bahkan seperti para nabi. Adam alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekat kepada pohon ini. Lalu Adam pun mendekati pohon tersebut. Fa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat, artinya Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya musibah. Apa musibah yang diberikan kepada Adam? Dikeluarkan dari surga, ditaruh di bumi seperti kita hari ini. Artinya kalau kita sadar bahwasanya kita ini aslinya orang surga. Kenapa abah kita di surga kok? Mama kita Hawa alaihi salam itu penduduk surga yang Allah ciptakan untuk mengisi surga. Lalu karena kesalahan mereka, mereka pun diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi dan akhirnya beranak pinak seperti kita hari ini. Ada yang dari Marabahan, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, dari mana-mana terputar-putar. Padahal aslinya kita orang surga. Makanya sungguh sangat aneh kalau seandainya kita ini yang punya kampung halaman di surga, kaina bebuliknya justru ke neraka. Ini yang aneh. Antum orang Marabahan misalnya, pulang kampungnya ya ke Marabahan. Orang Marabahan tapi pulang kampungnya ke New York misalnya. Kada lucu ini. Ya pulang kampung ke rumah kita sana di Marabahan. Kenapa? Karena nenek kakek kita di sana, kuburan mereka semuanyaan di sana. Kok timbul kita buliknya? Seperti kita. Kita yang orang surga seharusnya punya cita-cita, punya keinginan, punya usaha agar diri kita ini bisa pulang kampung ke kampung abah ibu kita Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam. Orang-orang surga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah musibah dengan sebab dia melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati sebuah pohon. Yunus bin Matta alaihi salam, Nabiullah Yunus alaihi salam disuruh berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kaumnya ini kada mau beriman, kaumnya mu'ul berataan. Kada mau menghirani Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ini pusang melihat kaum ini tadi. Maka Sidin pun meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengizinkan dia untuk keluar dari kampungnya, tapi dia keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan musibah kepada Yunus alaihi salam. Ditelan oleh ikan dan berada di dalam perut ikan. Seandainya dia bukan orang termasuk orang yang bertasbih, selalu memuji Allah dan bertobat kepada Allah, niscaya nanti hari kiamat Yunus itu baru dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab seperti itu, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima siksaan, menerima gangguan, menerima segala macam dari orang-orang Quraisy, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kota Mekah. Sahabatnya disuruh hijrah.
ke Habasyah, ada yang disuruh ke Madinah, semua disuruh hijrah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu perintah Allah untuk diperbolehkan hijrah. Baru setelah sudah banyak yang keluar, baru beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, mengatakan kepada Abu Bakar, innallaha adinali bil hijrah, sesungguhnya Allah telah mengizinkan diriku untuk meninggalkan kota Mekah. Nah, artinya Rasul SAW tidak mau meninggalkan, padahal semuanya sudah tulak, sudah berangkat dari kota Mekah. Tapi Sidin kada mau tulak dengan sebab Allah belum mengizinkan. Beliau takut itu menjadi sebuah dosa, menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang justru akan menjadi sebab Allah memberikan musibah kepada diri beliau. Ini Yunus alaihi salam. Ini musibah kepada para nabi. Artinya semua perkara akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menginginkan untuk menghapuskan dosa kita. Maka kalau kita tahu hikmah daripada ini semua, orang yang akan mendapatkan musibah itu tentu akan mengerti, bersabar dengan adanya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi musibah kata para ulama untuk meninggikan derajat. Orang ini diberikan musibah, orangnya soleh, kada ada kemaksiatan, orang baik, tapi Allah menginginkan untuk tinggi derajat mereka, maka Allah berikan musibah. Rasul SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu balaan, siapa orang yang paling besar musibahnya, cobaannya paling besar itu siapa wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan al-anbiya, para nabi. Para nabi itu tidak punya dosa. Rasul SAW tidak punya maksum, beliau dijaga oleh Allah. Bahkan para nabi yang lain ketika mereka bersalah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menjadikan mereka ini tinggi derajatnya di sisi Allah, maka Allah berikan kepada mereka musibah. Dan musibah para nabi ini musibah yang besar. Seperti Nabiullah Zakaria alaihi salam digergaji dari ubun-ubun sampai ke bawah balah dua. Yahya alaihi salam dipenggal lehernya. Nabi-nabi yang lain dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, dimusuhi. Bahkan Rasulullah pun mendapatkan bala atau mendapatkan musibah yang begitu besar dari kaumnya. Dilempari batu, dikucilkan, diembargo di dalam sebuah lembah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kelaparan pada saat itu dan cuma makan daun-daunan. Ini yang diterima oleh para rasul. Lalu orang-orang setelahnya kata Nabi, fal amthal, tsummal amthal fal amthal. Lalu yang di bawahnya Nabi, para sahabat, mungkin orang-orang soleh, itu orang-orang yang akan mendapatkan musibah besar dengan sebab Allah menginginkan mereka ini derajatnya tinggi. Jadi kalau kita melihat ada orang soleh, tapi ternyata orang soleh ini mungkin kena musibah macam-macam, lalu kita bersu'dzon kepada mereka, prasangka jelek, ini bisa-bisa banyak dosanya, itu Allah memberi musibah itu gasan menghapus dosa-dosanya ini orang ini. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosa. Belum tentu. Karena terkadang orang-orang saleh itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya tinggi. Ini anunya di lantai 10. Derajatnya 10, ya kan? Tapi ternyata dalam amalan mereka, amalan orang-orang saleh ini cuma sampai ke angka 7. Kurang 3. 3 ini tidak ditempuh mereka dengan amalan. Tapi Allah berikan kepada musibah untuk menyampaikan mereka ini kepada derajat nomor 10 tadi. Dengan musibah mereka akan naik derajatnya. Dengan musibah semakin berat, semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada musibah, tujuan daripada musibah. Jadi jangan timbul orang kena musibah, nah ini pasti dosa. Tidak selalu seperti itu. Karena ada 3 kata para ulama. Sebagai hukuman kita bisa lihat pinanang macalnya luar biasa, itu kira-kira hukuman. Tapi kalau orangnya orang baik-baik aja, ya kan, orang-orang bagus-bagus saja, ya mungkin musibah sebagai penghapus dosa bagi mereka. Tapi kalau orang-orang soleh, mungkin itu musibah untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ketika manusia itu mendapatkan musibah, yang dituntut bagi mereka adalah bersabar atas musibah tersebut dan mengharapkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya musibah yang datang pasti Allah menginginkan kebaikan. Itu cirinya orang yang beriman. Seperti tadi disebutkan, dibacakan ayat oleh imam kita, itu bercerita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang difitnah, dikatakan Aisyah ini berzina. Dikatakan macam-macam sampai tersebar berita itu ke seluruh kota Madinah. Tapi Allah mengatakan jangan engkau kira
huwa syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Itu baik untuk kalian. Ada kebaikan-kebaikan yang akan muncul ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah. Ini cirinya orang yang beriman. Apapun musibah yang dia dapat, mereka yakin yang diinginkan oleh Allah itu pasti kebaikan. Karena Allah telah berjanji, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan ada banyak kebaikan. Sebagai contoh, Pian ini seorang pekerja keras. Pagi berangkat, malam bulik. Tidak pernah ketemu anak, tidak pernah bercanda dengan anak, tidak pernah bergaya lawan bini segala macam. Lalu Allah berikan musibah. Musibahnya apa? Dibari garing. Supaya apa? Supaya di rumah. Hikmahnya lihat. Begitu besar hikmahnya. Supaya di rumah, supaya bisa bergaya lawan kekanakan, supaya bisa melihat anak-anak itu tumbuh kembang, supaya bisa berbicara dengan istri, supaya bisa bermesraan dengan istri, ya kan, beungah-ungahan waktu garing, entah minta uruti, minta keroki, minta ulakan teh. Ini hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang yang begitu sibuknya, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan bangkrut, usahanya habis. Lalu apa yang terjadi? Cuma satu mereka diambil oleh Allah, usahanya dihilangkan oleh Allah. Akhirnya orang ini tadi seperti apa? Menjadi ahli masjid. Dulu kada pernah ke masjid, sibuk. Jadi orang yang suka dekat kepada masjid, duduk di dalam kajian-kajian ilmu. Kita mungkin menjadi saksi banyak dari orang-orang yang kita kenal seperti itu keadaannya. Dulu waktu mereka jaya, waktu mereka hebat, mereka lupa dengan masjid. Mereka tidak pernah duduk di kajian-kajian masjid. Mereka tidak pernah terlibat aktif di dalam urusan-urusan kebaikan yang ada di dalam masjid. Tapi Allah berikan kepada mereka kebangkrutan. Untuk apa? Supaya mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan dia dekat kepada Allah, masuk ke dalam masjid, suka dengan Al-Qur'an. Kalau dulu Al-Qur'annya berdebu, Al-Qur'annya cuma pernah dipegangnya 2 kali. Waktu inya menukar asan jujuran, lawan waktu dijulungnya lawan bininya sebagai jujuran. Sudah itu saja. Setelah itu kada pernah lagi dibuka. Al-Qur'annya jadi Al-Qur'an antik, yang Al-Qur'an bahari. Cuma 2 kali dia pegang. Waktu nukar, ya kan? Setelah nukar dijulungnya lawan bininya dengan mas kawin seperangkat alat sholat, isinya kan ada Al-Qur'an biasanya itu. Nah, itu sudah dijulungnya, sudah selesai. Tidak pernah, tapi dijadikan oleh Allah kebangkrutan tadi untuk mendekatkan kepada Al-Quran, kepada masjid, kepada majelis ilmu, kepada orang-orang soleh yang menjadi teman-temannya yang justru akan mendukung mereka ini. Ini hikmah daripada musibah. Orang yang beriman pasti yakin, harus yakin bahwasanya setiap musibah apapun yang diberikan berupa kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang akan Allah berikan di balik semua musibah tersebut. Dan kemudian Ibnu Taimiyah memberikan jalan bahwasanya yang namanya musibah ya tetap saja Allah menginginkan kebaikannya, sudah biar musibah aja seumuran. Tidak. Karena kalau musibah itu terlalu lama, manusia justru akan menjadi kafir, menjadi ingkar kepada Allah. Kita banyak dengar cerita-cerita orang diberi sakit, panjang sakitnya kada waras-waras. Lalu datang seorang rahib atau seorang pendeta, seorang ini datang diobatinya. Wes bablas angin, langsung percaya, pindah kepada agama lain. Nah, ya kalau ada kan cerita-cerita seperti itu. Karena terlalu lama musibah dan mereka mendiamkan musibah, tidak berusaha untuk menjadikan musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah bagi kita itu ada 2, musibah di dunia dan juga musibah di akhirat. Kita takut mendapatkan musibah di akhirat dan kita juga takut mendapatkan musibah di dunia. Maka carilah usaha, kata Syekhul Islam, untuk menjadikan musibah-musibah itu diangkat dari diri kita. Apa cara agar musibah-musibah itu diangkat? Yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat ini Allah akan mengampuni seseorang, sehingga musibah yang merupakan hukuman bagi kita, Allah akan mengangkatnya. Karena Allah mengatakan, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dialah yang menerima taubat seorang hamba, wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dia yang mengampuni, membebaskan, membersihkan hambanya daripada kejelekan-kejelekan. Artinya taubat ini merupakan perkara yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan cara yang paling lembut.
Ketika Allah mengatakan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, orang beriman ini semua disuruh bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman disuruh bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Orang beriman disuruh bertobat. Tapi lihat, ketika Allah mengatakan untuk bertobat kepada hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah, Allah mengatakan qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah mengatakan kepada Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas, pezina, pembunuh, perampok, peminum khamr, orang-orang yang melakukan kejelekan, masih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambaku yang melampaui batas. Para ulama mengatakan tidak ada ayat yang paling lembut daripada ayat ini. Ini ayat yang paling lembut di dalam Al-Quran. Bayangkan yang dipanggil dengan seorang hamba itu orang-orang yang bermaksiat luar biasa. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa daripada rahmatnya Allah. Allah punya rahmat banyak. Tobatlah kalian, mendekatlah kepada Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya dosa kalian mau sebesar apapun, Allah pasti akan mengampuninya. Allah tawarkan. Kayak apa? Ditawarinya untuk tobat manusia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan tobat Allah panggil mereka dengan cara yang paling lembut. Nah, ini salah satu cara untuk mengangkat sebuah musibah dari kita. Artinya ketika kita ini mungkin kena musibah dengan sakit, dengan apa, dengan urusan pekerjaan, dengan apapun yang kita anggap sebagai sebuah musibah, maka hendaklah kita ini bermuhasabah, lakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita takut ada dosa-dosa yang terkadang kita tidak sadar. Ada perkara-perkara yang kita lakukan kita ini tidak sadar. Kita menganggap perkara ini biasa. Kita menganggap perkara ini adalah perkara ringan yang mungkin setelah melakukannya kita lupa. Tapi ternyata perkara tersebut berbekas di hati orang yang berurusan dengan kita tadi. Sakit hati dia, merasa sakit dengan apa yang kita lakukan. Maka kita muhasabah, kita cari apa ini yang menjadi salah saya. Datangi mereka, meminta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kedua adalah istighfar. Selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya istighfar ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dilakukan, bahkan kepada Rasulullah. Orang kan bertakun ya. Lu ujar Rasulullah itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi kenapa disuruh istighfar? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dan pujilah Allah serta meminta ampunlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Nabi diperintahkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat Allah langsung memerintahkannya. Maka ini lebih cocok lagi kepada kita. Kalau Nabi saja disuruh istighfar, apalagi kita. Ini harus paham kita. Ketika Nabi saja disuruh istighfar, apalagi kita yang kada ada apa-apanya, kada ada seujung kukunya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu bagi kita harus selalu beristighfar, karena sesungguhnya dengan istighfar itu menjadikan dosa itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah diturunkan Allah dengan sebab dosa. Ketika dosa itu hilang, maka Allah tidak melihat lagi adanya sebab untuk menurunkan sebuah musibah kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa. Selalu mereka meminta ampun. Dikatakan bahwasanya dalam hadis, ma asarra minal istighfari wa in ada fi yaumin 70 marrah. Akan orang yang selalu beristighfar itu akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosanya dia sering melakukan itu. Tapi jangan dianggap gampang-gampangan. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Karena istighfar itu punya tiga rukun, tiga syarat istighfar itu. Istighfar itu dengan syarat yang pertama adalah ketika dia ucapkan astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah. Syarat yang kedua, di dalam hatinya dia benar-benar menyesal. Karena bisa jadi Pak, orang itu melakukan dosa lalu dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya penyesalan.
Akan tetapi suatu hari diulanginya lagi, karena mungkin kawan, karena mungkin bisa seperti itu. Tapi ketika ini diiringi dengan istighfar yang benar, maka Allah akan mengampuninya. Dari hatinya dia merasa menyesal. Yang ketiga, dari perbuatannya. Perbuatannya apa? Ya ditinggalkan. Yang namanya sudah istighfar ya harus ditinggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek tadi sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan musibah atau mengangkat musibah yang diberikan kepada orang ini. Karena musibah untuk menghapus dosa. Dan ketika dosa itu dihilangkan dengan meminta ampun, maka musibahnya kada jadi datang. Tidak ada sebab bagi musibah untuk datang kepada kita dengan sebab dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasanat, perbuatan-perbuatan baik. Lakukan perbuatan-perbuatan baik ketika kita telah melakukan kesalahan. Banyak musibah yang datang dengan sebab kesalahan kita, lalu akan hilang dengan perbuatan baik. Mungkin pian pernah dengar cerita tentang seorang TKW di Saudi Arabia. Itu dia bekerja sebagai maharagu orang tua. Jadi ada orang tua perempuan yang sudah kada kawa apa-apa lagi. Jadi orang tua ini ditemani. Nanti makannya disiapkan. Kalau ke kamar mandi ditemani, kalau mandi ditunggui dimandi, disiapkan menjaga kayak babysitter lah. Tapi ini babynya sudah tua ya. Kalau apa ngarannya? Kalau babysitter kan bayi, ini kalau ini bang apa ngarannya? Ada kan? Seperti pengasuh ini tadi. Tapi si ini tadi pengasuh orang tua ini tadi rancak ke kamar mandi. Kalau dia masuk ke kamar mandi tuh lawas di dalam kamar mandi, hanyar keluar kena. Terus seperti itu, sering. Kalau masuk kamar mandi selalu lawas. Maka si tuan ini tadi curiga, apa yang digawinya di dalam kamar mandi? Setiap kali masuk kamar mandi kok lama di dalam kamar mandi. Akhirnya dipanggil dan ditanya. Ditanya dengan setengah dikarasi. Kenapa di kamar mandi kok lawas? Apa yang engkau melakukan? Curiga orang. Kita kan curiga kalau ada orang di kamar mandi, sering ke kamar mandi dan lama di dalam kamar mandi. Setelah orang ini dipaksa untuk mengaku, maka dia pun mengaku. Sesungguhnya wahai Tuan saya ini wanita yang baru saja melahirkan anak. Setelah anak saya lahir, saya berangkat ke Saudi Arabia untuk bekerja kepada Anda. Dan yang namanya orang punya anak, itu kan banyu susu asinya kan keluar. Ya kalau asi ini kalau kada dihisap lawan bayi, itu nanti sakit. Payudara ibu ini sakit. Bisa panas dingin. Orang yang tidak dikeluarkan air susu ibunya ini tadi, panas dingin. Maka dia masuk ke dalam kamar mandi itu sekedar untuk memerah susu ini tadi. Susu yang air susu ibu ini dikeluarkan supaya kada sakit. Selalu itu dilakukan, diperasnya dikeluarkan dibuang, diperas dikeluarkan dibuang. Setelah ini dijelaskan kepada si ibu tua yang penyakitan, banyak penyakitnya ini tadi, ya kan? Setelah itu dijelaskan, maka ibu tua itu mengatakan, "Oh, kalau begitu dibayar gajinya, kamu pulang." Kontraknya 2 tahun, baru kerja beberapa minggu atau beberapa hari dia baru bekerja, langsung dibayar biaya gajinya selama 2 tahun diberikan di muka. Ditambah lagi dengan tiket pulang, ditambah lagi dengan bonus, ditambah lagi dengan uang untuk membeli oleh-oleh untuk keluarga yang ada di rumah. Pulang kamu, susui anakmu, jangan engkau bekerja di sini. Karena kalau kamu perlu uang, ini uangnya, ini diberikan uangnya dan engkau pergi pulang sana. Jangan ditinggal anakmu untuk bekerja, tapi susui anakmu, kata si ibu ini tadi. Maka dengan perbuatan baik ini tadi, si ibu yang penyakitnya macam-macam tadi, yang penyakitnya komplit, setelah dibawa ke dokter yang biasanya mengontrol penyakitnya, qadarullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semua penyakitnya sembuh. Si orang tua yang penyakitan ini tadi, semua penyakitnya sembuh dengan sebab perbuatan baik yang dilakukan secara ikhlas. Makanya yang namanya ketika seseorang itu mendapatkan musibah, ada cobaan, ketika sakit atau apapun, lakukan amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanata yudhibnas sayyi'at.
Sesungguhnya amal soleh, perbuatan baik itu akan menghilangkan kejelekan. Musibah yang datang itu kejelekan akan hilang dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Dan perbuatan baik yang afdal, yakni sedekah, memberikan harta kita kepada orang lain. Ini perbuatan yang afdal, perbuatan yang baik, selama diiringi dengan keikhlasan hanya untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sebab musibah berupa penyakit dan apapun akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Syekhul Islam mengatakan, du'aul mu'min, doanya orang-orang yang beriman itu salah satu jadi sebab bisa terangkatnya musibah. Kan kalau Jumatan itu biasanya kita kan berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin. Biasanya kalau ada muslimin wal muslimat ini kan ada aminnya, ya kalau harus ini jadi pembukaan, amin. Wal mu'minina wal mu'minat, amin. Ini kita bisa membayangkan berapa banyak di dunia ini masjid yang melaksanakan Jumatan. Kada perlu banyak-banyak, sebuting aja yang diterima doanya oleh Allah, maka semua akan mendapatkan kebaikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang beriman tadi, maka hilang dosa mereka, maka musibahnya pun akan ikut hilang. Kan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, doanya di Masjid Jamhuri Aisyah sini. Jamhuri Aisyah. Di sini doanya. Ini contoh aja lah. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang di New York sana bukan orang beriman? Beriman mereka, ada orang-orang beriman di sana. Apakah saudara kita yang di Surabaya sana bukan beriman? Orang-orang Islam yang mereka juga orang-orang beriman. Di mana-mana banyak orang beriman. Sebab doa yang ada di sini dikabulkan oleh Allah, maka mereka yang ada di sana semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka diampuni, maka musibah mereka pun akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan meremehkan doa seorang mukmin. Doa orang mukmin ini seperti panah di tengah malam yang kada kelihatan. Kita dipanah dengan panah di malam hari kada kelihatan. Timbul kita luka-luka dengan panah tersebut. Itulah doanya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Nabi, sampai seorang mayit, seorang jenazah yang disolatkan oleh 100 orang, atau dalam riwayat lain 40 orang, ini ketika beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi ini sebab mayit tadi, jenazah tadi, diampuni seluruh dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sebab diangkatnya sebuah musibah, doa seorang mukmin. Artinya yang namanya mukmin ini harus sering-sering mendoakan untuk saudara-saudaranya. Karena ketika mereka mendoakan saudaranya tanpa diketahui saudaranya, juga akan menjadi sebuah amal saleh. Malaikat yang ada di atas kepalanya mengatakan, walaka bimithl, untukmu juga seperti itu. Kita doakan kebaikan untuk saudara kita. Malaikat mengatakan, untukmu juga kebaikan. Tapi bedanya sebuting. Saudara kita yang mendoakan kita, kita yang mendoakan malaikat. Nah, bedanya di situ. Kita didoakan malaikat, saudara kita cuma kita yang mendoakan. Jadi kira-kira kalau manjurnya, kira-kira manjuran doanya malaikat ya. Kalau tapi insya Allah doa-doa kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya kata Syekhul Islam, ma yu'mal lil mayyit, perkara-perkara yang dilakukan untuk mayit orang yang telah meninggal. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa amuk loh? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan terbagi tiga. Ada yang mengatakan doa orang atau amalan yang diamalkan untuk diberikan kepada mayit orang yang sudah meninggal pahalanya. Ada yang mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa-apa yang dia usahakan. Ini salah satu pendapat. Tidak bisa ya. Kadang-kala sampai, kadang-kala dikirim-kirim, sudah kalau mati ya sudah selesai. In qata'a amaluh, selesai amalnya, tidak ada lagi amal-amalan. Yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan siapapun yang akan mengirimkan bisa saja. Asal siapa saja akan mengirimkan, baca Al-Fatihah, baca Quran, baca ini, sedekah dan segala macam, dikirimkan kepada siapapun bisa, kata mereka. Ini pendapat kedua. Tapi pendapat yang pertengahan adalah mengatakan bahwasanya amal yang dilakukan untuk seseorang yang telah meninggal itu bisa sampai ketika dilakukan oleh anak-anak mereka. Ini pendapat yang paling pertengahan.
Artinya anak yang melakukan itu bisa sampai. Kenapa? Dalilnya banyak dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikatakan sebagai sebuah ijma. Ketika anak melakukan amalan untuk orang tuanya, anak berhaji untuk orang tuanya, anak bersedekah untuk orang tuanya, anak melakukan kebaikan untuk orang tuanya. Dalam hadis banyak ketika orang-orang yang melakukan amal untuk saudaranya, untuk keluarganya, untuk bapaknya, untuk ibunya, dan diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperbolehkan. Dan bahkan yang namanya anak itu sebetulnya yang namanya anak itu meskipun kada bepadah, ya Allah sedekah ini gasan kuitan ulun, misalnya ini tidak bersuara kayak itu, tetap orang tuanya dapat. Kenapa tetap orang tuanya dapat? Karena anak itu dikatakan sebagai kasabnya orang tua, hasil usaha dari orang tua anak. Karena pernah di zaman Nabi ada seorang anak ini nang pina engken, anaknya ini berduit tapi engken. Jadi abahnya ini rasa kekurangan, diambilinya duitnya lawan abahnya. Sarik si anak ini tadi, duitnya dibagi-baginya lawan abahnya, dijulung-julungnya ke sana kemari. Ini pelit anak saya ini, dibagi-baginya hartanya. Lapor dia kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini kayak apa ini Rasulullah? Abah ini berjuhud aja di rumah, akhirnya dipanggil orang tuanya, kenapa engkau ambil uang anakmu ini, kenapa? Ini pelit wahai Rasulullah, tidak cukup dia memberi saya, jadi saya ambil uangnya. Terus ini sarik, maka kata Nabi, anta wa maluka min kasbi abik, kamu dan hartamu itu hasil usaha bapakmu. Artinya apa? Apapun yang akan dilakukan oleh bapakmu kepada dirimu dan kepada hartamu tidak ada hukumannya. Boleh. Makanya ulun itu bingung kalau melihat ada anaknya sugih bermotor lirang-lirung, ya, kalau rumah mentereng dijaga satpam, abahnya rumahnya dalam gang, dalam kampung, licak bulan. Nah ini kalau kayak ini abahnya harus ke rumah yang mentereng tadi, suruh berjauh anaknya, aku hendak begana di sini. Harus seperti itu. Kenapa? Karena anta wa maluka min kasbi abik, kamu dan hartamu itu hasil usaha dari bapakmu. Tidak ada namanya seorang tua itu dikatakan mencuri uang anak, tidak ada. Kalau anak mencuri orang tua, anak uang orang tua, iya. Tapi kalau orang tua mencuri barangnya anak, tidak ada. Yang namanya bapak orang tua itu hendak apa aja yang ada di rumah anaknya ambil. Kulkas ikan bina bagus, nah kayak kulkas abah ini mati bina. Haur buruk iwak diandak, kio mobil pickup angkat barangnya bawa ke rumah, tidak dosa. Tidak boleh seorang anak membiarkan seperti itu atas apa yang terjadi pada orang tuanya. Makanya ketika Ismail itu punya istri, Nabiullah Ibrahim datang lawan bininya ini tadi. Kayak apa kehidupan kalian? Waduh, bah susah bah ini mengeluh si bini ini tadi. Sudah selesai Ibrahim berkata, sudah kalau kayak itu aku ada menghadangi Ismail, aku hendak bulik. Pian ada pesan kah? Ada pesan. Apa pesannya? Kalau laki ikam datang suruh mengganti palang lawangnya lah. Nggih ya, disampaikan. Ada orang datang jar Nabi Ismail, ada. Kayak ini. Apa jar Sidin? Suruh mengganti palang lawang. Itu artinya aku disuruh menyarak ikamku sarak jar Ismail. Oh, ini begitu taatnya kepada bapaknya. Kawin lagi Ismail alaihissalam. Datang lagi Ibrahim alaihissalam. Kayak itu pulang dapat bini. Akhirnya disuruh ganti palang pintunya. Datang Ismail, apa ujar orang yang datang tadi, suruh ganti palang pintu. Itu pesan dari bapak saya untuk mencerai ikam. Berarti kami juga ada beres sih kami ini. Cerai kawin lagi. Datang lagi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tanya kepada istrinya, kayak apa kehidupan kalian? Masya Allah bah, makan kayak orang jua, minum kayak orang jua, pakaian kayak orang jua istilahnya. Pokoknya nyaman aja sudah kami ini hidup. Ada tahu biar pas-pasan nggak biar apa, nyaman sudah bah hidup ini bahagia. Sudah bulik. Ada pesan bah, ada. Apa pesan biar? Suruh mempertahankan palang pintunya dari Nabi Ibrahim. Datang ada pesan, ada apa jar Sidin? Suruh mempertahankan atau menjaga palang pintunya. Itu artinya disuruh mempertahankan ikam, gak ada boleh disarak. Ini peran orang tua begitu besar. Bagaimana mungkin orang tua ini hendak disia-siakan?
Sedangkan kalau di akhirat nanti orang tua disuruh tanggung jawab. Pina nyaman. Di dunia kita jadi orang tua dibiarkan kayak ini. Di akhirat kita kalau anak kita jelek, kita disiksa oleh Allah gara-gara tidak mengajari mereka kebaikan. Di akhirat kita urusannya disiksa, di dunia ini hendak nyaman seorangan kada kawa. Harus jadi orang tua itu berani yang seperti itu. Makanya saya ini paling bingung kalau ada orang tua takutan lawan anak. Terbalik dunia ini sudah. Harusnya orang anak yang takut kepada orang tua. Tagur bang anak pian, udah nyaman seorang lawan anak seorang. Kada nyaman apanya, lawan anak kada nyaman. Kada ada urusan lawan anak itu harus nyaman semuanya. Jangan sampai kada nyaman. Ini pesan dari Nabi mengatakan anta wa maluka min kasbi abik. Ini salah satu ma yu'mal lil mayyit tadi. Artinya anak ini punya peran besar untuk melakukan sebuah amal yang amal tersebut pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Jadi ini 3 pendapat. Artinya ada 3 pendapat ini kada usah dibikin ribut. Ya kalau ini pendapat yang sudah ada sejak bahari. Soalnya kita ini hari ini masih aja bekarasan sampai kada tahu alamatnya, salah ekspedisinya, nah macam-macam kan. Ini yang dibahas seperti ini. Ini perkara-perkara yang khilaf dan khilafnya sangat kuat, mu'tabar. Khilaf yang sangat kuat terjadi dari dulu kada pernah selesai khilaf yang seperti ini. Ini salah satu yang akan menjadikan musibah di dalam kubur orang tua kita ini mungkin akan diringankan. Karena ketika amal-amal soleh yang kita lakukan akan menjadi sebab mereka pun mendapatkan bagian dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya fitnatul qabr. Ujian atau fitnah atau azab musibah yang diberikan oleh Allah di dalam kubur. Karena manusia ini akan masuk ke alam kubur sebelum mereka masuk ke alam akhirat. Dan alam kubur itu merupakan pintu gerbang daripada alam akhirat. Ketika manusia itu berbahagia di dalam kubur, bisa dipastikan dia berbahagia di akhirat. Tapi ketika manusia itu mendapatkan kesulitan di dalam alam kubur mereka, ini alamat mereka akan mendapatkan kesulitan nanti di akhirat. Tapi akan berkat rahmatnya Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan orang-orang yang beriman itu diazab di dalam kubur mereka, disiksa di dalam kubur mereka. Untuk apa? Supaya nanti di akhirat kada disiksa lagi. Selesai sudah hukumannya di dalam kubur. Ibaratnya ada sisa-sisa sedikit-sedikit aja nanti di akhirat, lalu diampuni oleh Allah atau disiksa sebentar, diberikan syafaat Nabi dan segala macam. Intinya mereka akan terbebas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala yang ada di akhirat. Ini salah satu sebab. Artinya azab kubur, makanya di awal sudah dikatakan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman selalu ada kebaikan di dalamnya. Bayangkan pian, di azab itu masih ada kebaikan akan diberikan oleh Allah orang beriman. Di azab Allah di dalam kubur, dihimpit kuburan hatta takhtali'a dila, sampai tulang rusuknya ini jadi kayak ini, apa namanya, bergabung kayak ini. Begitu kerasnya himpitan di dalam kubur. Tapi ini menjadi apa? Menjadi sebab mereka akan diringankan nanti di akhirat. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir diazab di dalam kubur itu dengan dahsyat, sebagai uang muka daripada azab yang lebih besar nanti di akhirat kelak. Nah, ini bedanya orang beriman dengan orang-orang kafir. Artinya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu adalah perkara yang dibaliknya pasti ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan. Yang terakhir, rahmatullah wa afuhu wa maghfiratuhu bila sabab. Terkadang ada Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah pada orang, mengampuni seseorang, menghilangkan perkara-perkara berjelek pada orang, mengampuni mereka di akhirat kelak, menyelamatkan mereka daripada azab kubur tanpa sebab. Orang ini kan ada sebabnya, kan ada apa-apa orang ini, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya banyak, musibahnya besar ditimpakan kepada mereka. Tapi karena Allah ini punya rahmat, punya kasih sayang, punya ampunan yang begitu luas, orang ini kada minta ampun pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar cerita orang rajulun lam ya'mal khairan qat, orang yang tidak pernah beramal sedikit pun dalam hidupnya, tidak pernah beramal baik. Ketika mati, mungkin saya pernah cerita, ketika mati
minta dibakar, pesan dibakar. Lalu abunya separuh dibuang di laut, separuh dibuang di darat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut untuk mengumpulkan abunya, memerintahkan daratan untuk mengumpulkan abunya, dijadikan satu dan didirikan di depan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, "Kenapa engkau melakukan ini?" "Ini karena saya takut kepadamu wahai Allah." Sebabnya cuma takut kepada Allah, makanya ulun jadiakan abunya di darat lawan di laut supaya pian kada mencari lagi. Ya kan? Bayang seikung ini aja Bapak dicari-cari. Maksud orang ini seperti itu. Tapi justru didatangkan dan dikumpulkan oleh Allah, lalu Allah pun mengampuni orang ini tanpa ada sebab. Padahal dia tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Tapi Allah karena Maha Rahmat, Maha Pengampun, Allah bisa mengampuni siapa saja. Tapi peringatannya satu, jangan pian selang spekulasi. Sudah kada usah beramal-amal baik. Apa yang diharap? Ya mengharap ampunannya Allah, maghfirahnya Allah. Iya kalau kita diberi, kalau kada dosa kita banyak, sudah usah tobat-tobatan sudah. Kenapa? Karena kan Allah Maha Pengampun. Masa situ kada tahu kalau Allah Maha Pengampun? Iya kalau kaina diampuni Allah, kalau diazab dahulu bang, kalau musibahnya dibayar di akhirat bang. Nah, ini yang jadi, makanya ini tetap menjadi usaha. Artinya ketika manusia berusaha lalu kurang usahanya, amalnya kurang untuk mendapatkan ampunan tadi, maka yang kurang tadi ini mungkin bisa jadi akan diampuni Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab-sebab yang kita lakukan. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.